Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Sejagat merayakan pesta Santo Andreas Kim Taegen. Dia adalah seorang imam, dan Santo Paulus Cheng Hasang dan kawan-kawan martir dari Korea. Berkaca dari apa yang ditulis oleh Santo Andreas Kim Taegen, bahwa setelah kematian kita itu akan bertemu selamanya di hadapan Tuhan dalam kebahagiaan. Semangat kemartiran dari Santo Andreas Kim ini senada dengan apa yang dikatakan dan direfleksikan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini, bahwa Yesus Kristus telah wafat dan bangkit dengan jaya. Inilah inti pewartaan iman Kristiani sepanjang masa. Di dalam Kristus, kita boleh bertahan dalam setiap pengalaman suka dan duka. Bahkan dalam hal kematian. Sebab kita tahu setiap orang percaya itu akan memperoleh hidup kekal walaupun sudah meninggal. Mengapa demikian? Karena bagi kita, orang-orang percaya, kematian itu bukan akhir segala sesuatu. Tapi bagi kita, kematian adalah saat kita kembali bersatu bersama Tuhan. Santo Paulus menulis dengan begitu indah bahwa semua kita yang mengimani Kristus akan juga mengalami kebangkitan setelah kematian kita, mengalami nasib yang sama dengan Kristus yang adalah buah sulung kebangkitan. Inilah peneguhan iman yang mendasar sekali bagi kita, orang-orang yang percaya, bahwa bagi kita, kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi awal kita hidup bersama Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus menghadirkan kerajaan Allah dengan pengajaran ilahi dan perbuatan yang mengagumkan bagi banyak orang. Dia mengusir roh-roh jahat yang membelenggu banyak jiwa dan menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Santo Andreas dan Santo Paulus menunjukkan teladan keberanian umat Katolik Korea yang telah membayar mahal cinta mereka kepada Kristus. Semangat kemartiran mereka menjadi pintu gerbang bagi pewartaan iman Kristiani selanjutnya sampai hari ini di bumi Korea. Militansi iman semacam ini yang dibutuhkan oleh gereja sepanjang masa. Yesus mengatakan bahwa benih itu harus mati supaya bisa menghasilkan buah. Dan kalau benih itu tidak mati, tertanam dalam tanah, dia hanya tetap satu benih saja. Hal ini
sudah dibuktikan oleh darah martir Korea, Santo Andreas Kim dan Santo Paulus Cheng. Kemartiran mereka, darah yang ditumpahkan itu, sungguh menyuburkan iman saudara-saudara kita di Korea. Bahkan Santo Andreas Kim Tae-gen, dia harus menumpahkan darahnya, mempertahankan imannya akan Kristus. Sebagai imam martir pertama di Korea yang dibunuh pada usia yang sangat muda, setelah dia menerima tabisan imamat. Ini satu pengalaman heroik, pengalaman iman yang luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemartiran mereka tidak menghentikan pengabaran Injil kabar gembira di Korea sampai hari ini. Bahkan dengan darah martir yang ditumpahkan itu, iman akan Kristus tumbuh dengan pesatnya. Mari kita meyakini dan juga berdoa, mohon rahmat Allah melalui para martir Korea ini, supaya terus menggelorakan hidup iman yang benar akan Kristus, untuk selalu siap sedia berkarya mewartakan kabar sukacita Injili dimanapun kita berada. Dan semoga hati kita selalu berkobar-kobar untuk pewartaan itu, karena Tuhan pasti terus menyertai, melindungi, dan menyelamatkan kita. Darah martir yang ditumpahkan tidak kembali sia-sia, tetapi menyuburkan iman sampai hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.